Kiper FC Dallas, Martin Paes, memberi respons setelah timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Penjaga gawang 25 tahun itu mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang menempatkan timnas Indonesia dengan 5 negara top Asia lain. Selain mengunggah ulang, Martin Paes juga menaruh 2 emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu menggembirakan lainnya. Hal ini menunjukkan Martin Paes tak sabar segera membela timnas Indonesia. Mantan kiper FC Utrecht ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI sejak akhir April 2024. Namun Martin Paes belum bisa berpindah federasi dari KNVB ke PSSI karena masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Ia dinilai melanggar artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Saat ini ada 2 cara yang coba dilewati PSSI agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Pertama, meyakinkan FIFA bahwa Martin Paes tidak melanggar pasal dan ayat di atas. Jika FIFA tak kunjung menerima permintaan PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia dapat membawa masalah Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Sekarang harapannya, solusi terbaik ditemukan sehingga Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia. Ia diharapkan dapat tampil sejak timnas Indonesia mengarungi laga pertama, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah tandang ke Arab Saudi, timnas Indonesia menjamu Australia di Surabaya pada 10 September 2024. Kehadiran Martin Paes yang berpengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia sangat dibutuhkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jens Raffen akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan di Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis. Jens Raffen diketahui sudah menjalani proses naturalisasi sejak beberapa waktu lalu. Namun, akhirnya setelah menjalani proses tersebut, akhirnya ia resmi menjadi WNI seusai sumpah kewarganegaraan. Pemain yang saat ini membela klub asal Belanda FC Dordrecht tersebut sebenarnya telah mengikuti kegiatan timnas U19 Indonesia beberapa waktu lalu. Jens Raffen sebelumnya bergabung dengan tim asuhan Indra Sjafri untuk beraksi di Toulon Cup 2024 di Paris. Lalu, dan untuk itu Raffen telah beraksi bersama timnas U19 Indonesia belum lama ini. Meski pemain berusia 18 tahun tersebut baru menjalani sumpah menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyambut Jens Raffen dengan senang hati setelah sang pemain menjalani sumpah. Menurutnya, timnas Indonesia menambah amunisi baru dengan selesainya Raffen menjalani sumpah ini. Erick mengatakan bahwa Raffen ini bisa menambah kekuatan buat timnas Indonesia. Apalagi pemain kelahiran 1 Oktober 2005 ini masih berusia muda, sehingga ia bisa bermain untuk timnas U19 Indonesia maupun senior nantinya. Untuk itu, Erick menyambut baik pemain FC Dordrecht tersebut, karena skuad Garuda dipastikan menambah pemain berkualitas. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai digelar September 2024 sampai Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasinya itu lini depan timnas Indonesia yang masih belum tajam. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Nah, salah satu persiapan timnas Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim Merah Putih. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Menurut kami, lini depan timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, PSSI sedang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B. Sebab, striker-striker tersebut diyakini bisa membantu timnas Indonesia untuk mencetak gol. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B sebab ini sudah babak penting, kata Sumarji. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-namanya. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni.
Ole Romeni kini membela klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Ya, dia salah satunya. Kami kejar dia terus, supaya bisa membela timnas Indonesia, tutup Sumarji. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki putaran ketiga, di mana timnas Indonesia bakal berhadapan dengan tim-tim raksasa benua Asia. Kepastian siapa yang menjadi lawan timnas akan ditentukan Kamis 27 Juni 2024 pada drawing pembagian grup menuju Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Indonesia bersama 17 negara lainnya akan diundi dan dibagi menjadi 3 grup dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Undian ronde ketiga berlangsung di kantor AFC Kuala Lumpur, Malaysia, mulai pukul 14 TANI WIB Live YouTube AFC Asian Cup. Link live streaming drawing tersedia di akhir artikel. Indonesia sendiri berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Skuad Merah Putih termasuk memiliki ranking FIFA yang terendah di antara lainnya. Timnas Indonesia akan berhadapan 5 dari 15 negara yang ada di pot 1 sampai 5. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merespons soal isu pemain titipan di Timnas Indonesia U16 yang santer beredar belakangan ini. Erick menegaskan bahwa tidak mungkin untuk membangun timnas Indonesia dengan pemain titipan. Menurutnya, semua pemain yang dipilih oleh pelatih timnas nasional itu ada tolak ukur kualitas dan standarnya. Erick juga menegaskan bahwa soal rumor pemain titipan di timnas senior itu tidak benar, termasuk juga di timnas Indonesia U16. Jadi kalau rumor di tim senior ada titipan, di junior ada titipan, iya biarin. Saya tidak mau bicara masing-masing isu yang tidak ada kebenarannya, ujarnya. Erick juga menyatakan para pemain timnas Indonesia U16 yang tampil di Piala AFF U16 2024 sudah disortir dari sekian banyak para pemain yang mengikuti seleksi. Kemarin, yang bermain di U16 adalah disortir dari sekian banyak, sehingga jadi menjadi 26 dari 26 pemain menjadi 23 pemain. Dan kalau kita lihat tadi malam kontribusi antara pemain Indonesia yang bermain di Indonesia dan pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, saya lihat kualitas standarnya sama, ujarnya. Artinya itu standar yang kita punyai. Jadi tidak ada, dan saya pastikan kalau ada pemain titipan, saya akan intervensi pelatihnya saya copot karena saya tidak mau di era seperti ini. Kita terbelenggu oleh tadi standar kualitas yang tidak memadai, itu yang saya pastikan, tegas Erick Thohir. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda, Jens Raven yang akan diproses naturalisasinya, kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda, FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Namun, ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Miljan Manhoef. PSSI sendiri juga dikabarkan sedang kembali mendekati pemain yang kini membela klub Inggris, Stoke City tersebut. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Miljan Manhoef sebagai salah satu target buruan, selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan. Banyak memang karena sudah beredar juga nama-namanya termasuk Miljan Manhoef dan Jairo Riedewald. Tapi baru Kevin dan Ole yang sedang diupayakan PSSI, ujar Bung Ropan. Miljan Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati, berposisi sebagai winger. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris, selain nama Elkan Baggett dan Nathan Joe Aon. Hadirnya nama Miljan Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini.